Ya, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan. Pagi hari ini saya akan bacakan satu firman Tuhan di dalam Yeremia pasalnya yang ke-9. Yeremia pasal ke-9 ayat 23 sampai 24. Dikatakan firman Tuhan, beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. 24. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Saya ulangi ayat 24. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami, garis bawahi, memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau buka Alkitab yang buku maupun yang di HP, itu di Yeremia 9 ayat 23 sampai 24, di atasnya langsung ada judul perikopnya. Ya, ada judul perikopnya. Dan judul perikopnya di situ dikatakan mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Ternyata dari sudut pandang Allah memberitahukan kepada saudara dan saya, ya, bahwa mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Makanya ayat 24 dikatakan bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan. Itulah orang yang harus bermegah di dalam Tuhan. Ketika kita mengenal Allah. Sebab firman Tuhan dikatakan mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Amin. Ya. Kadang orang ingin bahagia itu mengejar yang lain-lain. Ya. Mengejar kebijaksanaan dalam arti pendidikan yang tinggi. Saya katakan tidak salah, tidak dosa kita mempunyai pendidikan tinggi. Tidak salah, tidak dosa kita punya kekuatan, mungkin pangkat, jabatan. Ya. Tidak salah saudara dan saya memiliki kekayaan, sebab kekayaan juga bisa menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tetapi bukan itu yang menjadi kemegahan saudara dan saya, yang menjadi kebahagiaan saudara dan saya. Firman Tuhan katakan mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, memiliki kekayaan, memiliki pangkat dan jabatan, memiliki pendidikan yang tinggi, ya itu juga adalah unsur untuk bahagia, tapi tidak hakiki. Sifatnya sementara. Kekayaan itu ada batasnya, dalam pengertian ada bosannya. Ya, saya sering katakan, saya ingin punya sepeda. Ketika sudah memiliki sepeda, dengan jangka waktu sekian lama bosan, ingin motor. Sudah punya sepeda motor, dengan jangka waktu sekian bosan, ingin punya mobil, dan seterusnya, dan seterusnya. Begitupun pangkat, ingin naik terus saya. Udah jenderal pun kalau ada bintang 7, ingin bintang 7 ya. Obat sakit kepala, puyer. Ya, jadi semuanya semu. Bahagianya sementara. Tetapi firman Tuhan katakan mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia yang hakiki. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ketika Tuhan Yesus khotbah di atas bukit tentang ucapan bahagia, semua yang dikatakannya tidak ada sangkut pautnya dengan hal-hal duniawi. Baik itu kepintaran, baik itu kekayaan, baik itu kekuatan, enggak.
Semua yang dikatakannya tidak ada sangkut paut dengan itu. Yang dikatakan ucapan bahagia. Saya akan bacakan firman Tuhannya. Ya, khotbah di bukit tentang ucapan bahagia. Di dalam Matius pasal 5 ayat 1 sampai 12. Dikatakan demikian. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit. Dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, perhatikan mulai ayat yang ketiga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. 4. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. 11. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. 12. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Dari ayat 1 sampai ayat 12 tidak ada ucapan bahagia yang berhubungan dengan keduniawian. Betul gak? Enggak ada sambungannya dengan kekayaan, pangkat, kekuatan, jabatan dan sebagainya. Itulah yang diucapkan Tuhan Yesus. Dikatakan ayat pertama 3 tadi, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ini miskin secara rohani. Kalau Tuhan Yesus berbicara, itu berbicara tentang rohani, bukan hal-hal duniawi. Berbahagialah orang yang miskin. Artinya orang miskin itu orang yang membutuhkan, orang yang menginginkan. Ya. Kalau dikatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka akan mempunyai kerajaan surga, artinya orang yang membutuhkan Tuhan, orang yang merindukan Tuhan, yang miskin kerohaniannya sehingga dia membutuhkan akan Tuhan. Jadilah saudara dan saya orang-orang yang miskin di hadapan Allah, amin. Yang sungguh-sungguh bergantung pada Tuhan, mencari Tuhan, mengejar Tuhan. Itulah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Ya, orang miskin itu orang butuh, betul nggak? Miskin secara duniawi saja, nggak punya apa-apa, pasti orang butuh. Apalagi miskin rohani, orang yang membutuhkan akan pribadi Tuhan. Ya. Berikutnya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang punya kerajaan sorga. Oh saudara, jaminannya akan memiliki kerajaan sorga. Orang-orang yang mengejar Tuhan, orang-orang yang membutuhkan Tuhan, orang-orang yang bergantung kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan, mereka yang akan mempunyai kerajaan sorga. Saudara butuh Tuhan? Puji Tuhan. Saudara dan saya orang-orang yang akan mempunyai kerajaan surga. Yang keempat dikatakan berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Saudara, mengikut Tuhan itu tidak selalu nyaman. Amin. Kalau kita berduka cita, kita mengalami yang enggak enak, tetapi di dalam Tuhan, firman Tuhan katakan berbahagialah. Ya, orang yang dikatakan berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Yang kelima, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Saudara, saya harus lemah lembut, amin. Bukan lemah gemulai. Hati-hati kalau laki-laki lemah gemulai. Yang dimaksud di sini lemah lembut adalah hati, bukan gerakan tubuh. Hatinya lemah lembut. Orang yang lemah lembut itu mau dan menerima ketika ada teguran dari Tuhan. Amin. Mau dan menerima ketika ada teguran dari Tuhan, ada peringatan dari Tuhan, bahkan ada hajaran dari Tuhan pun mau menerimanya. Itulah orang yang memiliki hati lemah lembut.
Amin. Dikatakan berikutnya, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Saudara dan saya dikatakan berbahagia kalau saudara dan saya lapar dan haus akan kebenaran. Apa itu kebenaran? Kebenaran adalah firman Tuhan. Kalau saudara dan saya memiliki hati yang haus akan kebenaran firman Tuhan, firman Tuhan katakan berbahagialah karena akan dipuaskan. Yang memuaskan saudara dan saya adalah kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Yohanes 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ketika kita haus dan lapar akan firman Tuhan, hakikatnya kita haus dan lapar akan pribadi Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Yang berikutnya Bapak Ibu yang Tuhan, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Amin. Orang yang bermurah hati itu yang memiliki hati berbelas kasihan. Tanpa diminta pun bantuan, kalau mampu membantu. Tanpa diminta pun pertolongan, memberikan pertolongan. Itulah hati yang bermurah, yang memiliki belas kasihan. Seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu memiliki hati berbelas kasihan. Ya. Ketika melihat orang banyak dan sedang lapar, ya, dia memberikan dengan mujizatnya roti dengan ikan bisa makan untuk 5.000 orang. Itu baru laki-laki, belum istri dan anak-anaknya. Itulah karena belas kasihan Tuhan. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, berbahagialah orang yang membawa damai. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Luar biasa. Syarat saudara dan saya bisa melihat Allah, hatinya yang suci. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, artinya hidup menjaga kekudusan. Tidak ada orang yang sudah sempurna. Semua orang belum sempurna, tetapi sedang belajar, berusaha menuju kepada kesempurnaan. Dan satu saat kelak Tuhan Yesus yang menyempurnakan hidup saudara saya. Amin. Jaga kekudusan, miliki hati yang suci. Berikutnya Bapak Ibu yang Tuhan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadilah pembawa damai. Amin. Datang ke kiri, sukacita, ada kebahagiaan, ada kedamaian. Datang ke kanan, sama begitu. Jangan datang ke kiri, ada keributan. Datang ke kanan, ada keributan. Itu bukan pembawa damai. Ya. Jadilah orang-orang percaya, kemanapun disukai, disenangi orang. Kenapa? Karena itu kuncinya ada di dalam diri kita. Orang bisa suka, orang bisa senang, kuncinya ada dari diri kita. Kalau kita menjaga kesucian, menjaga kekudusan, ya, kita akan disenangi oleh sesama, bahkan oleh Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan sorga. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jangan takut disakiti, jangan takut sengsara, jangan takut dianiaya ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Ketika saudara dan saya melakukan kebenaran firman Tuhan, apapun halangan rintangan, kita harus maju bersama dengan Tuhan. Ya, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, oleh sebab mempertahankan iman percaya saudara dan saya. Mungkin di tempat pekerjaan kita dihambat tidak naik pangkat. Mungkin di tempat pekerjaan bahkan kita diasingkan, dikucilkan. Maju terus bersama Tuhan. Amin. Mungkin di dalam usaha kita diganjal dengan orang-orang karena kita mempertahankan kebenaran firman Tuhan. Maju terus. Amin. Firman Tuhan katakan, karena merekalah yang akan mempunyai kerajaan sorga. Luar biasa ucapan bahagia dari Tuhan itu, jaminannya sorga. Yang berikutnya, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela, dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Tetap kita disebut berbahagia kalau kita kuat menghadapi segala halangan rintangan dalam kehidupan kita ini. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, saudara dan saya hidup di dunia ini tidak akan lepas dari yang nama masalah. Ya,
Orang yang tidak suka pasti ada. Orang yang suka pasti lebih banyak. Tapi apapun yang terjadi, maju terus dalam Tuhan. Amin. Sebab Tuhan katakan, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Jadilah orang-orang percaya yang selalu bersukacita. Jadilah orang-orang percaya yang selalu bergembira di dalam Tuhan. Amin. Jangan mengeluh, bersungut-sungut, apalagi marah-marah kepada Tuhan. Tetapi tetap apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, tetap bersukacita, tetap bergembira di dalam Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya kembali kepada Yeremia 9 ayat 23-24 tadi. Setelah saya baca, ada 5 kali kata bermegah. Ya. Bermegah artinya adalah mengagumkan atau bangga. Saya sering ajak jemaat Tuhan untuk bangga memiliki Allah yang kita kenal dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saya ajak untuk mengagumi Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai Allah, sebagai Raja dalam kehidupan saudara dan saya. Itulah artinya kita bermegah di dalam Tuhan. Bermegah artinya mengagumkan atau bangga. Nah Bapak Ibu yang Tuhan, dan kalau saudara dan saya bangga dalam hal-hal duniawi, ini bisa menjadi kesombongan dan congkak. Ya. Sekali lagi saya katakan, kita perlu hal-hal yang ada di duniawi selama kita hidup di dunia ini. Saudara dan saya tidak dosa, tidak salah menjadi orang kaya, itu kasih anugerah. Amin. Saudara dan saya tidak dosa, tidak salah menjadi orang berpangkat, punya jabatan, punya kekuasaan, itu kasih anugerah daripada Tuhan. Saudara dan saya tidak salah, tidak dosa menjadi orang yang memiliki pendidikan tinggi. Itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan itu kasih anugerah daripada Tuhan. Tetapi Bapak Ibu yang Tuhan, bukan satu-satunya itu yang menjadi kemegahan. Tetapi ada yang lebih lagi, yaitu mengenal pribadi dan memahami pribadi Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan, di dalam Yakobus pasal 4 ayat 6 dikatakan demikian. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan, mau ditentang Allah atau mau dikasihi Allah? Pasti semua kita ingin dikasihi Allah. Amin. Jangan congkak. Jangan sombong sekalipun memiliki apa yang ada di dunia ini. Amin. Allah tidak menyukainya. Nah Bapak Ibu yang Tuhan, orang yang bermegah atau bangga dengan duniawi akan banyak menceritakan tentang duniawi. Tetapi orang yang bermegah atau bangga tentang Tuhan akan banyak bercerita tentang Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan, kalau ingin tahu seseorang itu bermegah di dalam hal apa? Ketika kita berbincang. Apa yang diperbincangkannya? Apa yang dibanggakannya? Kalau dia membangga-banggakan A, berarti dia bermegah, berbangga di hal itu. Ya. Kalau yang dibicarakannya tentang kekayaan, ya, tentang punya A, B, C sampai Z, oh berarti orang itu bermegah dalam hal kekayaan. Tetapi kalau kita berbicara sedikit-sedikit, ya karena kasih anugerah Tuhan. Ya terima kasih karena Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan, itu adalah salah satu tanda orang yang bermegah dalam Tuhan. Semua apapun yang dimilikinya dikembalikan kepada nama Tuhan. Semuanya kasih anugerah Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan, ini penting sekali. Kita tidak melarang untuk kaya, untuk pendidikan tinggi, untuk memiliki kekuatan, jabatan dan sebagainya. Bahkan saya berdoa untuk anak-anak muda yang masih panjang perjalanan hidupnya. Saya doakan, kalau yang sekolah, sekolahlah setinggi-tingginya dengan memiliki ilmu yang baik dan benar. Kalau yang sedang berusaha, saya doakan maju terus, sukses terus usahanya.
menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Yang bekerja saya doakan supaya di dalam pekerjaannya, karirnya maju terus, memiliki pangkat jabatan yang naik dan tinggi. Tapi semuanya bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang yang bermegah atau berbangga dengan Tuhan akan banyak menceritakan tentang Tuhan. Yeremia 29 ayat 23 tadi dikatakan, beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Yang menjadikan kebanggaan manusia dunia pada umumnya memang itu, ya. Orang-orang duniawi itu minimal 3 itu yang dikejar, ya. Kebijaksanaan yaitu kepintaran. Wah, sekolah setinggi-tingginya, sekalipun tidak salah sekolah itu. Pangkat jabatannya dikejar, kekayaan yang dikejar, ya. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan, makanya ketiga hal inilah yang dikejar manusia dunia untuk menjadi kebanggaannya. Dan memang punya dampak, saudara. Orang yang berpangkat, orang yang mempunyai kekayaan, orang yang berpendidikan tinggi itu memang punya dampak, ya. Punya dampak, saudara. Jadi tidak salah hal itu, punya dampak. Tetapi batasi, karena ada yang lebih bermegah dari ketiga hal itu, yaitu memahami dan mengenal pribadi Tuhan Yesus. Maka semua orang yang mengejar ketiga hal ini dan tidak menjadi salah selama Tuhan yang menjadi paling utama. Amin. Jadi bukan 3 hal ini yang menjadi utama. Yang menjadi utama adalah Tuhan. Fokusnya adalah Tuhan. Mengapa tidak boleh bermegah dengan ketiga hal ini? Yang pertama, kebijaksanaan atau kepintaran manusia atau hikmat manusia. Karena hikmat itu ada 4, saudara. Yang pertama adalah hikmat daripada Tuhan. Yang kedua adalah hikmat manusia. Yang ketiga adalah hikmat duniawi. Yang keempat adalah hikmat dari iblis. Carilah hikmat dari Tuhan. Amin. Carilah hikmat dari Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Kebijaksanaan atau kepintaran manusia, karena kepintaran atau hikmat manusia itu terbatas, ya. Pintar itu terbatas, saudara. Manusia nggak ada yang sempurna. Maaf bicara, mungkin orang kagum dengan Habibie. Dia pintar teknologi, bidang perkapalan. Apakah pintar dalam olahraga? Belum tentu. Apakah pintar dalam musik? Belum tentu. Itulah keterbatasan manusia. Kepintarannya terbatas. Tidak ada yang pintar sempurna, hanya Tuhan yang hikmatnya luar biasa. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Ya. Mungkin si A, wah pintar dalam bidang olahraga, sepak bolanya juara dunia dan sebagainya. Belum tentu di bidang akademiknya. Ya, belum tentu. Jadi manusia itu hikmatnya terbatas, kepintarannya terbatas. Jadi enggak usahlah dibangga-banggakan yang menuju kepada kesombongan. Ya. Tidak ada yang sempurna. Ya. Apalagi kalau tidak dibarengi dengan rasa takut akan Tuhan, bisa terjerumus. Amin. Banyak orang yang pangkatnya tinggi, pendidikannya tinggi, tapi tidak takut Tuhan, terjerumus. Maaf bicara, banyak wakil rakyat, betul nggak? Orang yang ada di pemerintahan, di DPR, terus terang aja yang di DPR, itu bukan orang sembarangan. Banyak yang S3, doktor dan lain sebagainya. Tetapi kenapa akhirnya ada di Sukamiskin? Karena tidak ada rasa takut akan Tuhan. Amin. Bukan bodoh dia, bukan tidak punya jabatan, punya kepintaran. Tapi karena tidak takut akan Tuhan, bisa terjerumus. Amin. Sekali lagi, silahkan sekolah setinggi-tingginya. Silahkan berusaha cari kekayaan dengan sukses. Silahkan punya jabatan yang tinggi, tapi barengi dengan takut akan Tuhan. Amin. Ya, ini penting sekali Bapak Ibu yang Tuhan. Sebab firman Tuhan dikatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kuasa adalah pengertian. Amsal 9 ayat 10.
Inilah orang yang memiliki hikmat, kepandaian, pengetahuan, tapi diawali dengan takut akan Tuhan. Ya, awali takut dengan Tuhan. Ya, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kuasa adalah pengertian. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Justru kalau tidak takut akan Tuhan, lewat kepintarannya menjadi sombong. Kalau tidak takut akan Tuhan, lewat kekayaannya bisa sombong. Tidak takut akan Tuhan, lewat jabatannya bisa sombong. Dan akhirnya bisa saja terjerumus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di firman Tuhan pun dicontohkan. Kalau baca Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan tentang Raja Salomo. Raja paling berhikmat tetapi di akhir hidupnya jatuh pada penyembahan berhala. Kenapa? Karena tidak takut akan Tuhan. Di akhir hidupnya tidak takut akan Tuhan. Lebih takut pada istrinya yang banyak, yang cantik-cantik, yang molek-molek. Akhirnya celaka. Amin. Saya bacakan satu firman Tuhan ya. Di dalam 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 1 sampai 6 dikatakan begini. 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 1 sampai 6. Firman Tuhan. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Fir'aun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. 2. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka dan mereka pun jangan bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. 3. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Garis bawahi, menarik hatinya daripada Tuhan. 4. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati terpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. 5. Demikianlah Salomo mengikuti Asitorit, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon. 6. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Pembacaan firman Tuhan ini adalah pelajaran bagi saudara dan saya. Amin. Sekalipun pintar, kalau tidak takut akan Tuhan. Salomo berhikmat, bahkan dikatakan hikmatnya tidak ada yang melebihinya. Tetapi karena tidak didasari takut akan Tuhan, di akhir hidupnya dia lebih condong kepada istri-istrinya yang masih muda, yang masih cantik, yang masih baheno dan lain sebagainya. Dan membawanya kepada ilah-ilah para istri asing. Sehingga firman Tuhan dikatakan mengerikan sekali. Solomon jahat di mata Tuhan. Jangan sampai saudara dan saya dikatakan saudara dan saya jahat di mata Tuhan. Amin. Jadilah kita orang-orang yang takut akan Tuhan. Kepintaran manusia tanpa takut akan Tuhan akan menjadi sombong dan terjerumus ke dalam hal yang tidak baik. Yang kedua, tentang kekuatan. Ya, saudara dan saya, yang menjadi kekuatan saudara dan saya mungkin pangkat jabatan dan kekuasaan, tapi dikatakan kekuatan manusia juga sama, ada batasnya. Pangkat pun ada batasnya. Waktu pensiun ya udah pensiun. Amin. Saya masuk jadi Umar Bakri, pegawai negeri, guru ya. Bawa tas buaya dari golongan 2A bawah, naik 2B, 2 terus sampai golongan 4. Udah waktunya pensiun ya pensiun. Dibatasi pangkat jabatan. Bahkan umur pun suatu saat kita waktunya pulang. Tidak ada kekuatan yang sempurna manusia itu. Ya,
Tidak ada manusia yang bisa menolak kematian. Kalau sudah panggil oleh Tuhan, sudah dipanggil oleh Tuhan, tidak ada yang bisa menolak. Mau mengandalkan kekuatan apa? Ya, tidak ada pangkat dan jabatan yang kekal. Bahkan kekuatan manusia tanpa takut akan Tuhan jadi sombong dan celaka. Contoh di dalam firman Tuhan, Simson. Seorang nazar Allah. Oleh Tuhan diberikan kekuatan. Lewat kuncinya rambut jangan dipotong. Tapi karena akhir hidupnya tidak didasari dengan takut akan Tuhan. Cek bapana entong kawin ka orang Filistin. Loba keneh ti bangsa Israel ke garelis. Kekeh hayang wae ka orang Filistin. Dipakai perempuannya sama tentara-tentara raja-raja Filistin untuk mencari di mana kelemahan Simson. Doa enggak takut akan Tuhan. Jadi kalau saudara punya pengurapan, punya kekuatan, nah, kalau enggak didasari dengan takut akan Tuhan, firman Tuhan dikatakan Matius 7, ya, nyahlah kamu sekalian pembuat kejahatan. Padahal bisa bernubuat, bisa menyembuhkan, bisa mengusir setan, punya urapan. Tapi kalau tidak didasari dengan takut akan Tuhan, firman Tuhan katakan, nyahlah kau sekalian pembuat kejahatan, aku tidak mengenalmu. Mengerikan kan? Mari, jadilah orang-orang yang percaya yang selalu memiliki hati yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, hormat akan Tuhan. Begitupun yang ketiga tentang kekayaan. Tadi saya katakan kekayaan pun terbatas, ada saatnya kekayaan tidak bisa menolong. Betul semua butuh uang, tetapi uang bukan segala-galanya. Ada saatnya uang pun tidak bisa menolong. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan bacakan ini orang kaya yang bodoh. Amin. Jadi pelajaran buat saudara dan saya, supaya kita tidak menjadi orang kaya yang bodoh, tetapi biarlah saudara dan saya menjadi orang-orang kaya yang pintar di hadapan Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Dikatakan begini, ya, ini orang kaya yang bodoh. Ya. Saya berdoa semuanya jemaat GBI Lembang menjadi orang-orang kaya diberkati Tuhan, tetapi tidak bodoh. Lukas 12 ayatnya 13 sampai 21. Ya, Lukas 12 ayatnya 13 sampai 21. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." 14. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantar atas kamu?" 15. Katanya, kata Tuhan Yesus lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan." Berjaga-jaga dan waspadalah terhadap ketamakan, serakah. Amin. Hati-hati, tamak, serakah. Apapun yang penting aku dapat, caranya enggak usah. Mau gimana-gimana, yang penting aku harus dapat. Mau orang lain menderita, mau orang sakit, mau orang rugi, pokoknya saya harus untung. Itu tanda orang tamak, orang serakah. Dikatakan, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. 16. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. 17. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. 18. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. 19. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah. Garis bawah ayat 20.
Tetapi firman Allah kepadanya, hei engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Jadi orang kaya yang bodoh adalah orang kaya yang tamak, yang serakah, yang mencari untuk diri sendiri. Itu disebut orang kaya yang bodoh. Firman Tuhan katakan untuk diri sendiri, tidak kaya di dalam Tuhan. Orang yang mendapatkan kekayaan dengan cara curang, licik, bahkan jahat, yang penting saya dapat. Itulah orang kaya yang serakah, yang tamak, yang bodoh, yang egois. Tetapi dikatakan orang kaya di hadapan Allah ialah orang yang suka berbagi. Amin. Orang yang suka berbagi. Lihat saudara, mungkin adik, mungkin kakak, mungkin paman, mungkin bibi, ada yang perlu dibantu, bantu. Amin. Saudara dekat, bantu. Ya. Kalau sudah punya berlimpah, anak sudah lihat ke kanan ke kiri. Ya, kita punya saudara, ada adik, ada sepupu, yang perlu dibantu, bantu. Itulah orang kaya yang kaya di hadapan Allah. Amin. Apalagi membantu sampai kepada orang yang susah, sekalipun bukan sanak saudara. Amin. Ya. Amin. Puji Tuhan, ada amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Jadilah orang-orang kaya yang suka berbagi. Amin. Yang tidak egois. Yang mendapatkan kekayaan dengan proses yang benar di hadapan Tuhan. Sebab pengkhotbah berkata demikian. Di dalam pengkhotbah ayat 6 ayat 2. Pengkhotbah pasal 6 ayat 2 dikatakan, orang yang dikarunia Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tidak kekurangan suatu apapun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikarunia kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Betul enggak? Punya segala-galanya tapi tidak bisa dinikmati. Firman Tuhan katakan kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Bapak Ibu yang Tuhan, berhikmatlah. Boleh kita mencari kekayaan, ya, tetapi jangan sampai kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, lupa Tuhan dan lain sebagainya. Wah, sudah ngumpul, ya, tetapi kolesterol tidak boleh makan A, B, C, asam urat tidak boleh baca A, B, C. Aduh, segala ada tapi nggak bisa dimakan, nggak enak juga ya. Ya betul ya. Betul saudara. Saya juga nggak kaya kena asam urat. Ya, apalagi yang kaya. Saya juga nggak kaya asam urat. Aduh, kalau udah asam urat susah Ibu Lika ngaturnya, gimana ini makanannya, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Ya. Nah, katanya mendingan kolesterol. Kata saya nggak mau, kolesterol nggak mau, asam urat nggak mau. Bapak Ibu Tuhan, mari biarlah kita menjadi orang-orang yang bisa menikmati hidup ini, ya, menikmati kasih anugerah Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan, jadi janganlah bermegah tiga hal tadi. Tetapi kalau mau bermegah, bermegahlah seperti di ayat 24 dikatakan, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, kebenaran di bumi. Sesungguhnya semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Yang pertama, jadilah saudara saya orang-orang yang bermegah karena memahami dan mengenal pribadi Tuhan. Amin. Saya yakin dan percaya kalau kita mengenal dan memahami pribadi Tuhan, saudara dan saya akan memiliki iman yang kuat, iman yang teguh sekalipun goncangan ada di hadapan kita. Ya, kalau kita memahami pengenalan pribadi Tuhan Yesus dengan benar. Kejarlah pengenalan akan pribadi Tuhan, bukan mengejar mujizat Tuhan. Nah ini Bapak Ibu Tuhan. Orang Kristen jangan terjebak mengejar mujizat Tuhan. Butuh mujizat Tuhan? Butuh.
Tetapi itu bukan satu-satunya. Kejarlah pribadi sang pemberi mujizat, yaitu Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang Tuhan, kalau ada seorang bapak pulang kerja bawa oleh-oleh pulang ke rumah, mungkin mainan, ya. Disambut oleh anaknya. Wah, papa bawa mainan. Disambut, diambil mainannya, lalu pergi, dilihat mainannya, bapaknya dicuekin. Yang dikejar mainannya, bapaknya dicuekin. Mungkin itu anak kecil. Ya. Kalau saudara dan saya mengejar terus mujizat tapi tidak mengejar pribadi Tuhan Yesus, anak kecil. Tetapi kalau saudara dan saya sudah dewasa di dalam Tuhan, cirinya ya perlu lah oleh-olehnya kita ambil. Tetapi kita kan samperin bapaknya, ajak ngobrol, gimana Pak kerjanya dan lain sebagainya. Ada komunikasi, ada relasi, ada hubungan. Itulah yang dewasa dalam Tuhan. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara Tuhan, saudara dan saya biarlah jadi orang-orang dewasa dalam Tuhan. Amin. Yang selalu mengejar pribadi Tuhan, bukan hanya sekedar mujizat Tuhan. Sekalipun kita butuh mujizat Tuhan, tetapi Allah lebih suka kepada orang-orang yang mengejar pribadi Tuhan. Lanjut Bapak Ibu yang Tuhan, mungkin kedengarannya gak enak Pak Jang khotbahnya. Biasanya pinginnya mujizat A, B, C sampai Z. Ini kalah, jangan mujizat yang dikejar. Memang benar, saya ajarkan kebenaran firman Tuhan. Saya tidak, saudara harus mujizat ini, mujizat ini. Oke, boleh. Butuh mujizat, butuh. Tetapi lebih butuh pribadi Tuhan. Amin. Lanjut Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebab pengenalan itu penting. Firman Tuhan katakan di Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Garis bawahi. Ini firman Tuhan. Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Maka aku kata Tuhan menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sayang anak. Kuncinya orang tua harus mengenal pribadi Tuhan. Ya. Mau pengajaran akan kebenaran firman Tuhan. Supaya Tuhan tidak melupakan anak-anak kita. Hosea 6 ayat 6 dikatakan, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Amin. Zaman perjanjian lama datang ke rumah Tuhan, bawa kambing domba dikorbankan, disembelih, dibakar, ya, lemaknya, harumnya sampai ke hadirat Tuhan. Bagus, bagus. Menyukakan Tuhan, menyukakan. Tetapi lewat firman Tuhan ini dikatakan lebih suka ketika orang mengejar pribadi Tuhan untuk mengenal Tuhan. Amin. Ini firman Tuhan Bapak Ibu Tuhan. Yang berikutnya Bapak Ibu Tuhan, bermegah karena melakukan yang Tuhan sukai. Saudara dan saya harus bangga, harus kagum ketika kita melakukan apa yang Tuhan sukai. Ya. Kalau mencuri, berzina, merampok itu Tuhan gak suka, jangan lakukan. Tetapi lakukan yang Tuhan sukai. Apa yang Tuhan sukai? Baca kebenaran firman Tuhan. Semua yang berkenan di depan Tuhan. Mungkin perkataan kita, tingkah laku kita, tindakan kita, ketika itu selaras dengan firman Tuhan, ketika itu sejalan dengan firman Tuhan, itu menyukakan hati Tuhan, itu menyenangkan hati Tuhan. Amin. Gak usah berbicara yang muluk-muluk di dalam pribadi kita saja. Apakah omongan kita ini menyukakan hati Tuhan gak? Apakah tingkah laku kita, tindakan kita, pikiran kita itu menyukakan Tuhan gak? Ya. Ketika selaras dengan firman Tuhan, tidak bertentangan dengan firman Tuhan, itu menyukakan hati Tuhan. Ya. Bermegah karena melakukan yang Tuhan sukai. Dikatakan di ayat 24 tadi, miliki kasih, itu Tuhan suka. Miliki keadilan, itu suka Tuhan.
hidup dalam kebenaran, itu menyukakan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau berbicara kasih, saya sering sampaikan, kasih itu adalah pengorbanan. Amin. Kasih itu memberi, tetapi lebih dari sekedar memberi pengorbanan. Itu namanya kasih. Ingat firman Tuhan Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Itu namanya kasih. Karena begitu besar kasih Allah. Besar kasih Allah. Mengaruniakan anaknya, memberikan anaknya yang tunggal. Sampai mati di kayu salib. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengaruniakan itu bukan sekedar memberi. Mengaruniakan itu memberi kepada orang yang sebenarnya tidak berhak untuk menerima. Saudara dan saya itu tidak berhak untuk menerima kasih anugerah keselamatan. Tetapi Tuhan mengaruniakannya. Ya. Kalau saudara bekerja 1 bulan lalu dapat gaji, ya itu mah wajar hak. Betul enggak? Tetapi kalau tidak bekerja lalu dikasih, itu kasih karunia. Ya. Jadi keselamatan itu bukan kita berbuat baik supaya dapat keselamatan. Itu bukan kasih karunia. Itu sama dengan bekerja lalu dapat upah. Tetapi saudara dan saya, keselamatan itu kasih karunia. Dengan percaya, kasih anugerah itu diturunkan. Amin. Saudara dan saya mempercayai karya Tuhan, diselamatkan, itu kasih anugerah. Tetapi bukan berarti ya sudah selamat, gak usah berbuat baik. Itu juga salah. Buktikan orang percaya yang sudah diselamatkan itu dengan tingkah laku, tindakan, perbuatan yang baik dan benar yang sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Jadi hati-hati, untuk selamat itu harus berbuat baik, salah. Iman, percaya, sudah bisa diselamatkan. Lalu selanjutnya, lakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan benar sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Awali dengan memiliki keintiman dengan Tuhan. Ya. Mau baca, renungkan dan lakukan firman Tuhan. Rajin berdoa, rajin beribadah, mengembalikan perpuluhan, mengasihi sesama dan lain sebagainya. Banyak Pak? Banyak. Berapa banyak? Baca firman Tuhan. Ya, baca firman Tuhan. Banyak. Ya. Itu membuktikan saudara dan saya diselamatkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 8. Ini berbicara tentang kasih. Ya, pengorbanan kasih. Tapi di 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 8 dikatakan demikian. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, ulangi. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Wah, ini orang pintar. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, garis bawahi, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, garis bawahi, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. 7. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. 8. Kasih tidak berkesudahan. Amin. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap.
tetapi kasih akan terbawa sampai ke sorga. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Bahasa roh sampai liang lahat udah goodbye bahasa roh. Karunia bernubuat, menyembuhkan dan sebagainya sampai liang lahat goodbye. Tetapi kasih tidak berkesudahan sampai kerajaan sorga, sampai surga. Begitu pentingnya saudara dan saya memiliki kasih Allah. Yang berikutnya dikatakan yang Tuhan sukai, miliki keadilan. Kalau tadi yang Tuhan sukai, miliki kasih. Yang berikutnya yang Tuhan sukai, miliki keadilan. Di dalam Roma 14 ayat 13 berkata demikian. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Amin. Jangan suka menghakimi. Da maneh mah atuh pantes we ripuh hirup teh datara doa. Tara ka gereja, jangan menghakimi. Siapa tahu di rumahnya. Amin. Orang berkenan di hadapan Tuhan itu ukurannya bukan miskin, bukan kaya. Jangan menghakimi. Mana yang hirup teh susah wae. Da ngedul ke gereja, belum tentu saudara. Ya, belum tentu. Jangan menghakimi. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Jangan sampai perkataan kita membuat orang tersandung. Membuat orang tidak mau datang ke gereja gara-gara perkataan kita. Orang tidak mau datang kepada Tuhan, tidak mau datang ke gereja karena tingkah laku kita. Itu yang menjadi batu sandungan. Amin. Jangan. Jadilah orang-orang yang membuat orang yang tidak ke gereja menjadi ke gereja lagi. Orang yang tidak suka baca firman menjadi suka baca firman. Orang yang ngedul berdoa lewat kita menjadi rajin berdoa. Itu bukan menjadi sandungan, ya. Karena mulut ini berbahaya kadang tanpa disadari, ya. Rasanya benar rohani ngomongnya, rajin datang ke gereja, maka orang makin mundur, gitu ya. Kita harus berhikmatlah. Tidak salah mengajak orang untuk datang ke gereja, tapi caranya jangan menuduh, amin. Jangan menuduh, ya. Kadang ada orang makin dituduh makin maaing lah. Ya, ada orang gitu, saudara. Jangan. Berhikmatlah kalau mau ngajak orang, berhikmatlah. Ya, jangan menuduh, apalagi mengutak-ngatik pribadinya. Janganlah. Belajar. Saya pun belajar, belum sempurna. Ya, Bapak Ibu lihat dikatakan karena itu janganlah menjadi sandungan. Melihat orang dalam masalah bukannya dibantu, ditolong, malah dihakimi, ya. Jangan. Yohanes 7 ayat 24 dikatakan, janganlah menghakimi manusia apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Ya, kadang kita kan menghakimi itu karena yang kelihatan mata kita, nggak tahu dalam-dalamnya. Ya, buat yang lebih rohani dari saudara dan saya, amin. Ya, jangan dikira. Itu. Oke, yang berikutnya, yang Tuhan sukai hidup dalam kebenaran. Tadi yang pertama yang Tuhan sukai adalah yang menjadi kemegahan, miliki kasih. Yang kedua, miliki keadilan. Dan yang ketiga, ini yang terakhir, miliki hidup dalam kebenaran. Ya, miliki hidup dalam kebenaran. Tapi jangan benar menurut diri sendiri atau benar kata orang lain. Harus benar kata firman Tuhan. Amin. Benar menurut diri sendiri kalau bertentangan dengan firman Tuhan salah. Ya. Cuk si A, B, C, cuk mayoritas benar iya, tapi kalau menurut firman Tuhan salah ya salah. Jangan kata orang, harus kata firman Tuhan. Ya. Jangan benar menurut diri sendiri atau kata orang, tetapi menurut firman Tuhan. Ya. Apa itu kebenaran? Ya firman Tuhan. Yohanes 17 ayat 17 dikatakan begini, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi kebenaran itu adalah firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 1. Kebenaran adalah firman Tuhan yang juga adalah Yesus. Jadi hidup
yang benar adalah hidup di dalam Kristus. Adalah hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bagaimana saudara dan saya tahu bahwa hidup kita ini sesuai dengan firman Tuhan kalau tidak baca firman Tuhan? Amin. Bagaimana kita bisa melakukannya kalau tidak baca, lalu renungkan, sesudah direnungkan lakukan. Saya tidak bosan-bosan mengajak baca, renungkan, lakukan firman Tuhan. Baca, renungkan, lakukan firman Tuhan. Baca, renungkan, lakukan firman Tuhan. Supaya saudara dan saya tahu kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yosua 1 ayat 8. Jangan lupa memperhatikan kitab Taurat yang siang dan malam. Supaya perjalanan hidupmu bertindak hati-hati. Bahkan ujungnya berhasil dan beruntung. Amin. Ya, itu yang terakhir, dan sekarang yang terakhir sekali. Nah, di luar Yeremia 23:24, tapi ini juga harus bermegah. Kalau tadi yang saya sampaikan itu diambil dari firman Tuhan Yeremia 9:23-24. Ini di luar Yeremia 29:24. Tetapi tetap harus menjadi kemegahan bagi saudara dan saya. Roma pasal 5 ayat 3-5. Roma pasal 5 ayat 3-5 dikatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Aduh, gak enak. Tapi ini firman Tuhan. Dikatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Kalau saudara dan saya menderita karena di dalam Tuhan, karena percaya Tuhan, sengsara karena kebenaran, karena percaya Tuhan, tidak apa-apa. Firman Tuhan katakan bermegahlah, bangga tetap kepada Tuhan, karena itu akan membuat saudara maju, ya, membuat tekun, tahan uji, akan mempunyai pengharapan di dalam Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saya akan tutup dengan satu firman Tuhan, 1 Korintus 1 ayat 31. Saya undang pemimpin pujian dan main musik. Dikatakan firman Tuhan, ini penutup. Jadi kalau mau bermegah, bermegahlah dalam Tuhan. 1 Korintus 1 ayat 31. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan.